Ya, dan kita sudah tersambung dengan Pak Endang Jumali, Konsul Haji KJRI Jeddah melalui sambungan Zoom. Selamat malam waktu Jakarta, Bapak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maestri. Selamat sore waktu Jeddah dan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, Pak, ini pastinya berbeda sekali ya, Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana sih, Pak, sebenarnya dan apa sekarang rangkaian ibadah haji yang sedang dilakukan oleh para jemaah haji di hari Idul Adha ini? Ya, terima kasih. Hari ini adalah rangkaian hari kedua setelah kemarin tanggal 9 Zulhijjah para jemaah melakukan inti dari pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Dan hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah awal dari apa yang disebut dengan pelontaran jumroh Aqobah, yaitu melontar jumroh kubro sebanyak 7 kerikil, kemudian habis itu langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf fadah, yaitu 7 keliling tawaf dan juga sa'i. Selain adanya penerapan physical distancing nih Pak, kan ibadah haji tahun ini masih dalam masa pandemi ya Pak ya. Apalagi Pak yang berbeda dibandingkan dengan rukun-rukun haji yang biasanya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, secara rangkaian tidak ada yang berubah. Daripada diawali dengan hari tarwiyah, kemudian juga wukuf, lalu hari ini adalah jumrah Aqobah. Kemudian besok mulai ayam tasyrik yaitu tanggal 10, 11, dan 12, 13. Lalu juga kalau yang berbeda tentu dari aspek tadi social distancing karena kondisi COVID. Kemudian juga dari aspek sarana misalkan batu sudah disterilkan yang biasanya kan kalau normal itu batu itu sudah disediakan oleh Muassasah Tawafah Syarqil Janubi ya. Itu sudah dikantongin dan disediakan di Muzdalifah pada saat jemaah mabit di Muzdalifah. Nah, untuk tahun ini batunya sudah disterilkan, kemudian juga sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian yang lainnya juga kan pada saat tawaf pada tahun ini tidak dibolehkan untuk menyentuh Ka'bah sama sekali. Kemudian pada saat pelaksanaan tawaf juga dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana antar satu jemaah itu berjarak sekitar 2 meter. Di sa'i pun sama, di mas'ah itu juga sama dilakukan pengaturan protokol kesehatan yang begitu ketat. Selain itu juga para jemaah terus dipantau kesehatannya melalui sistem GPS, kemudian juga rutin oleh dokter yang sudah disediakan dari operator haji lokal. Oke, berarti pemeriksaan kesehatan ini dilakukan ya Pak ya, tidak hanya saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tapi yang dipastikan adalah perharinya juga dipantau terus kondisi kesehatan dari para jemaah ini ya Pak ya? Iya, bahkan sebelum ketika mereka dinyatakan lolos melalui pesan singkat dari operator lokal, mereka diinstruksikan untuk karantina mandiri sebelum keberangkatan ke Mekah. Kemudian pada saat sampai di Mekah pun mereka dilakukan karantina di satu hotel. Itu jadi adalah pemantauan yang sangat luar biasa untuk memantau kesehatan mereka. Oke, berarti seluruh jemaah ada 1.000 ya Pak ya kalau saya tidak salah untuk di tahun ini yang menjadi jemaah haji dari pelaksanaan tahun ini? Dari data yang ada, kemudian juga fakta-fakta di lapangan, kita bisa mengatakan bahwa memang secara logika di angka 1.000 bisa kita lihat. Oke. Pak, ini saya mendapatkan informasi bahwa dari 1.000 jemaah haji yang melaksanakan ibadahnya di masa pandemi ini ada 13 orang ya Pak ya.
warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi atau ekspat kita bisa sebut Pak, yang kemudian berkesempatan mendapatkan kesempatan dari pemerintah Arab Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Itu prosesnya seperti apa dan bagaimana kondisi mereka saat ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan update terbaru bahwa per hari kemarin sore jumlah WNI yang dinyatakan lolos dari sistem pendaftaran itu ada di angka 15 WNI. Pada saat pertama untuk melakukan pendaftaran itu kan melalui aplikasi online. Ketika mendaftar itu ada kriteria-kriteria yang dipertanyakan di dalam aplikasi itu seperti apakah sudah berhaji atau belum. Kemudian juga disyaratkan usia minimal 20 tahun, maksimal 50 tahun. Kemudian bebas COVID dan lain-lain. Nah, ketika sudah didaftar, mereka akan mendapatkan notifikasi semacam ucapan bahwa sudah didaftarkan, tapi belum dinyatakan lolos misalkan. Nah, apabila sudah dinyatakan lolos, nanti ada notifikasi kedua bahwa selamat Anda sudah terpilih. Nah, itu nanti akan didatangi oleh Kementerian Kesehatan untuk diberikan instruksi agar melakukan karantina mandiri sebelum keberangkatan ke Mekah. Lalu diberikan gelang GPS untuk memantau, memonitor pergerakan jemaah tersebut. Jadi seperti itu mekanismenya. Pengumuman pun itu tidak terbuka, tetapi langsung dengan notifikasi. Sehingga kita tidak mengetahui sejak awal lolos dan tidaknya itu dari pendaftar-pendaftar yang ada. Iya, tapi yang pasti dari 15 jemaah tahun ini sudah melaporkan ya Pak ya kepada KJRI. Kondisinya seperti apa Pak? Ya alhamdulillah kami terus berkoordinasi baik dengan KBRI kemudian juga di lingkungan KJRI, bahkan kita juga sudah membuat satu WhatsApp group untuk memantau keberadaan jemaah WNI kita apabila ada kendala bahasa, kendala hal-hal yang bersifat perlu dibantu. Dengan WA group itu kami bisa berkomunikasi karena pemantauan kita adalah secara tidak langsung. Dan kondisi mereka sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Iya, begitu pula mungkin kalau boleh kita update sedikit kondisi warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana kondisinya dalam menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung Pak secara umum? Ya secara umum kondisi COVID di Saudi kan dalam waktu seminggu ini memang ada penurunan ya, dari angka 3.000-an sampai hari ini itu ada di angka 1,6 atau 1.600-an. Dan angka kesembuhan memang sangat luar biasa, ada di angka 4.000-an per hari ini. Secara umum kita terus mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah diberlakukan pada masa pandemi ini, yaitu memakai masker. Karena di Saudi juga sangat ketat sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang kedapatan tidak memakai masker, itu kan disanksi dengan harus membayar 1.000 real atau sekitar 4 juta. Nah itu apabila dilakukan berulang, nah itu kan sanksinya adalah meningkat. Jadi akumulatif seperti itu ya Pak ya? secara umum, ya akumulatif. Baik. Pak, kita bicara sedikit tentang pelaksanaan ibadah haji dan mungkin kita akan sedikit membahas tentang pelaksanaan ibadah umroh gitu ke depannya nih Pak. Sampai saat ini masih berlangsung pandeminya, masih belum tahu bagaimana nanti pelaksanaan ke depannya begitu. Tapi kalau sejauh ini bagaimana komunikasi pihak KJRI dengan pihak pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun depan atau mungkin ibadah umroh ke depannya ini Pak? Karena kan kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan menerapkan physical distancing. Apakah kemudian ada kemungkinan Pak pelaksanaan ibadah umroh akan kembali dilakukan, kembali diperbolehkan begitu untuk membuka akses bagi negara-negara di luar Arab Saudi atau seperti apa Pak? Ya tentu kalau kita lihat dari visi Arab Saudi 2030, umroh dan haji ini kan merupakan
satu komponen yang signifikan ya selain dari minyak, di mana disebutkan dalam visi Arab Saudi 2030 itu kan jemaah umroh di tahun 2030 harus mencapai angka 30 juta, lalu jemaah haji targetnya 7 juta gitu. Nah ini kan menjadi sebuah objek yang menjadi perhatian. Nah oleh karena itu dari aspek koordinasi, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji, Deputi Umroh, terkait dengan ke depan bagaimana pelaksanaan umroh. Memang kalau kita lihat secara SOP pelaksanaan haji dan umroh, biasanya umroh itu kan dimulai di bulan Muharram atau bulan September kalau Masehinya. Tetapi dengan kondisi yang sampai saat ini belum begitu memperlihatkan tanda-tanda pandemi ini menurun secara global, walaupun di Arab Saudi itu mulai menurun, ya kami terus melakukan koordinasi apakah memang secara SOP automatically di bulan September atau ada hal-hal yang perlu diupdate terkait dengan waktu umroh di tahun 1442 Masehi ini. Hijriah? Iya, Hijriah. Oke. Tahun depan. Baik, terima kasih banyak Pak Andang atas informasinya. Kita sama-sama berharap agar pandemi ini bisa segera berakhir, agar bisa lagi para umat muslim, umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini bisa langsung melaksanakan ibadahnya, baik itu umroh maupun haji, langsung di Tanah Suci Mekah. Terima kasih banyak Bapak, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.